Siji, loro, telu, buka cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Wintim 06 yang sudah lama tidak tayang di channel YouTube kami karena bermacam hal dan terlalu sering membahas vaksin dan COVID dan lain-lain. Dan kali ini kita akan membahas yang lagi urgent dan menyiksa perasaan para orang tua murid yang anaknya mau masuk sekolah. Terjadi banyak polemik masalah zonasi, masalah untuk pendaftaran anak sekolah. Dan saat ini ada bapak-bapak mereka yang mewakili warga-warganya yang banyak menerima keluhan dari warga-warganya masalah zona ini. Di sini nanti kita akan berbicara bagaimana dampak zonasi kepada pendidikan anak, terus ruang lingkup zona itu bagaimana, dan masukan dari bapak-bapak di sini, serta nanti kita akan meminta solusi kepada pemangku jabatan yang berada di wilayah pendidikan dan daerah Surabaya khususnya. Kita perkenalkan di sebelah kiri saya, monggo. Cek 1, 2, 3, Warsito. Bapak Pak Jelani. Hani. Ya Pak Yari. Oh, ini. Kalau mulai lagi Pak. Ya. Kalau kita lihat zona ini, apakah gimana ya? Ini kalau di ruang lingkup kita di wilayah Wonorejo, Medokan, ini kan kita jauh dari terutama sekolah SD dan SMP. Menurut bapak-bapak sekalian itu, gimana dampaknya zona ini kepada anak-anak yang mau bersekolah? Apakah zona ini sudah layak diterapkan di wilayah kita ini atau belum, atau perlu pengkajian lagi masalah zona? Dan kalau kita nanti bisa dilanjutkan, ketika pemerintah menerapkan sistem zona ini, apakah sudah ada kajian sebelumnya? Monggo dimulai dari Pak Warsito. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kita semua. Amin. Terkait masalah zona itu kan ya saya bisa dapat ilmunya itu zona itu jarak. Karena saya hanya ketua RT yang mana kemampuan dalam berpikir ilmu itu terbatas. Cuma saya sebagai ketua RT yang sudah 2 periode di sini dan saat ini baru 1 periode ketiga, itu selalu tiap tahun yang namanya anak sekolah itu orang tua di bulan 6 itu selalu mengeluh terkait anak-anaknya tidak bisa sekolah, dan itu kadang juga menjadikan anak tersebut itu trauma. Sekolah dibiayai mahal-mahal, habis itu juga ada juga namanya les tambahan supaya anak bisa pintar. Tapi pada saat bersekolah itu menjadi momok yang menakutkan. Kalau dulu belajar lebih giat agar pintar bisa mendapatkan sekolah yang favorit seperti keinginan anak tersebut. Tapi saat ini sepintar-pintarnya anak dengan adanya zona di wilayah kami ini Wonorejo, Medokan Ayu, tidaklah bisa. Karena apa? Jarak antara sekolah yang diterima di wilayahnya daerah situ kurang lebih sekitar 700-800 meter. Sedangkan untuk sampai di wilayah kami itu bisa sampai 1.200 meter. Jadi tidaklah mungkin untuk zonasi itu diterapkan. Dan zonasi padahal kuotanya banyak, 50%. Dan yang terkait warga miskin juga ada zonanya, tetapi ya itu juga terkendala juga di wilayah kami. Jadi kalau menurut saya simpel aja, apalagi zonasi pendidikan itu kan ya memang dari pusat, dari Dinas Pendidikan Pusat. Ya harapan saya dengan wilayah kan beda-beda, di kota, di wilayah pinggiran seperti ini. Harapannya ya dengan perkembangan penduduk di sini adanya sarana sekolah itu saya kira lebih baik. Jadi zona apapun kalau diterapkan, kalau ada sarana sekolah, gedung sekolah, nggak masalah gitu loh. Karena itu bentuk perhatian daripada adanya sarana sekolah
dan penerapan terkait zona nggak masalah. Saya kira seperti itu. Mungkin ini sedikit lah yang bisa saya sampaikan untuk Berarti kalau kita boleh bicara gitu, sebenarnya sebelum menerapkan sistem zona, fasilitas harus dicukupi dulu. iya. Kalau menurut Pak Jailani, apakah di Wonorejo ini, terutama Wonorejo dan Medokan ini, dengan sistem zona dan ketiadaan sekolah dan semoga aja curahan hati kita ini didengar, dan apakah ada lahan-lahan yang untuk dibuat untuk sekolah SMP maupun SD atau kan SMA itu ada apa tidak? Dan apa memungkinkan bisa dibangun sekolah di daerah sini? Siap, terima kasih. Sebetulnya pemerintah dalam hal penerapan zonasi itu juga ada plus minusnya. Plus minusnya itu kalau dulu kita kan kenal dengan apa yang namanya sekolah-sekolah favorit. Iya, betul. Jadi yang anak-anak yang pinter itu pasti Terkelompok gitu ya. jadi bisa masuk di sekolah-sekolah favorit yang tidak mungkin anak-anak yang nilainya kurang itu bisa masuk. Sehingga sekolah favorit itu pasti kosnya juga biayanya tinggi dan tidak semua orang bisa sekolah. Tapi setidaknya pemerintah dalam hal ini menerapkan aturan zonasi apalagi dari pemerintah pusat. Jadi dunia pendidikan ini sudah semacam sentralistik ya, bukan menjadi kewenangan daerah dan daerah mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Tapi paling tidak karena pemerintah ini kan secara SDM kan bagus-bagus. Tapi kenapa pada saat penerapan zonasi ini banyak anak usia sekolah SD maupun SMP itu banyak yang tidak tersalurkan karena terkendala masalah zonasi. Paling tidak sebelum diterapkan itu masalah zonasi itu hanya mestinya daerah-daerah tertentu yang sudah memenuhi syarat terkait masalah zonasi. Bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh dunia pendidikan seperti di Wonorejo dan Medokan Ayu ini kan terbatas. SMP negerinya aja belum ada antara Wonorejo dan Medokan. Ini mestinya ada pemberlakuan khusus sebelum lembaga pendidikan itu terpenuhi. Mestinya belum diterapkan dulu seperti itu. Ini hanya sekedar apa ya turun lembuk dari kita sebagai orang awam masalah lembaga pendidikan. Tapi setidaknya ada pemikiran bijak. Bagaimana wilayah-wilayah itu yang belum terpenuhi lembaga pendidikannya ini supaya tetap bisa sekolah. Tapi kalau pemerintah terus kemudian menyarankan kalau fasilitas pendidikan terkait penerapan zonasi yang belum dapat terpenuhi itu diarahkan ke sekolah-sekolah swasta, saya rasa itu juga belum sesuatu yang tepat karena di sekolah swasta itu pasti kos biayanya tinggi. Betul. Iya toh? Iya. Seperti di Wonorejo ini ada yang namanya lembaga pendidikan Algodija, terus kemudian ada MAN. Kalau Algodija itu kan murni swasta dari apa ya? Islam ya. Muhammadiyah juga ada. Muhammadiyah juga ada. Tapi tidak semua masyarakat Wonorejo dan Medokan itu mampu untuk masuk di lembaga pendidikan swasta itu yang notabene juga memang termasuk pendidikan elit lah itu. Seperti itu. Jadi perlu dikaji lagi karena ini sudah menjadi keluhan masyarakat setiap memasuki tahun-tahun ajaran baru ini terus selalu menjadi polemik. Terus sampai kapan seperti ini? Kalau dibahas di forum komunikasi RT yang ada di Kecamatan Rungkut itu tadi, benar yang disampaikan adalah ini adalah kebijakan pusat. Terus kalau untuk membangun fasilitas pendidikan di wilayah Wonorejo dan Medokan Ayu itu butuh kajian. Kajiannya seperti apa? Kita secara teknis kan tidak begitu paham. Yang paham ya beliau-beliau yang punya kepentingan pemangku wilayah yang ada di wilayah yang berada di pemerintah Kota Surabaya. Sebetulnya kajiannya seperti apa? Kalau hanya disampaikan narasi-narasi tentang kajian-kajian, tapi apakah betul sudah dikaji? Terus kemudian masyarakat tahu bahwa itu sudah dikaji itu bagaimana cara mengetahuinya? Jangan terus kemudian jawabannya cuma dikaji tapi ternyata juga belum
berjalan. Berarti butuh transparansi dan action dari pemerintah pusat itu ya. Dan evaluasi. Iya. Ya betul seperti itu. Mestinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan masyarakat juga harus wajib tahu lah, supaya warga masyarakat yang notabene awam terkait masalah zonasi ini, apabila tanya ke RT maupun RW, kita itu sedikit banyak bisa memberikan sedikit solusi. Gitu. Jadi kalau selama ini, apalagi zonasi jaraknya 800 meter di bawah 1000. Nah, itu kan sangat sedikit sekali. Terus kemudian acuan yang dijadikan untuk membangun fasilitas pendidikan, katalah SMP negeri untuk wilayah Wonorejo dan Medokan Ayu itu perlu mengetahui jumlah anak didik usia SMP, apa yang disampaikan tadi. Tapi ya ini serba repot sih sebetulnya tidak. Kalau pemerintah nggak ada istilah repot, karena pemerintah kan sudah dicukupi segala sesuatunya. Apalagi pemerintah kota Surabaya ini kan luar biasa PDB-nya. Jadi mudah-mudahan keluhan-keluhan dari masyarakat ini dalam forum pertemuan ini barangkali nanti ada yang kebetulan mendengarkan bisa menjadi semacam pemantik lah. Yang tadinya agak abai, sehingga ini karena urgensi penting bagaimanapun ini tetap harus dipikirkan dan direalisasikan sehingga tidak menjadi polemik setiap tahunnya, seperti itu, Mas. Butuh satu langkah maju untuk melaksanakan ini semua. Ya. Menurut Bapak Yari, dengan adanya zona dan banyaknya keluhan warga, terus kalau kita lihat apakah sistem zona ini, kalau saya boleh bicara agak kasar dikit, ini mengebiri pendidikan kita. Apakah ini langkah tidak baik, apakah harus kita lanjutkan, ataukah kita harus kembali ke sistem lama yang untuk masuk sekolah negeri dibutuhkan suatu ujian nasional, terus nilai tertinggi bisa masuk negeri. Bapak Yari gimana? Oke. Kalau masalah sistem pendidikan, saya yakin dari mulai Menteri Pendidikannya sudah pintar, apalagi dari basic yang wirausaha yang luar biasa. Saya yakin beliaunya sudah pintar lah untuk mengemas sistem pendidikan. Cuman kalau kita lihat sistem zonasi, kalau kita baca kultur di Wonorejo, nggak usah terlalu lebar kita ngomong Surabaya lah, kita ngomong Wonorejo. Anak saya sendiri dulu lolos itu dari sistem zona. Itu di SMP 23. Itu lolos dari sistem zona. Tahun kelahiran 1997, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi dengan pertumbuhan penduduk, akhirnya zona itu menyempit. Zona itu menyempit dengan sendirinya. Yang sekarang pada saat ini, apa yang disampaikan Pak Warsito, kalau bisa bulan 6 itu dihilangkan. Loh, karena apa? Ini tangisan, Pak. Ini Kenyataan nih, realita di Wonorejo. benar. Kalau kita ngomong wah itu lebih artinya. Enggak. Kita kok yang bersentuhan dengan warga. Iya, warga. Bahkan di SMP 23 itu jaraknya sekarang sudah 1.400, 1.500. 1.200, 1.400. Iya. Yang terdekat di SMP 30 itu cuma sekitar 900 sampai 1 Ya, ini 1, itu sudah nggak masuk loh. Berarti apa? Ada pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Kok masih pejabat kita, istilahnya pemerintah kita bilang dilihat dari apa Pak tadi? Jumlah anak didik. Pak, nggih ngapunten. Dihitung lah. SD itu piro sih? Sak rongkot iki lebih dihitung SD ono piro. Loh. Fair toh? SD kelas 6 itu mesti ke SMP, ora mungkin. Wajib pendidikan 9 tahun, saya ditambahi toh 12 tahun. 12 tahun. Terus tinggal ngitung. Loh, dengan
Di sini SMP yang mana aja? Yang paling terdekat dengan Wonorejo zonasinya? SMP 23, Sama 30. SMP 30. Iya. Berarti apa? 2 gedung SMP ini tinggal ngitung aja. Kita mampu nggak untuk itu? Belum masuk pemerintah ini malah ini ada lagi penambahan di mana Wonorejo mangrove. Mangrove. Itu perumahan berapa hektar? Belum lagi nanti Ini belum lagi Mas, ini sebentar lagi akan dibangun oleh YKP Rusunami, luar biasa. Itu berapa hektar Pak? 3. untuk tahap. 3 hektar ini nek wong YKP Mas. Iya. Loh, iya, aku kok emosi. Bukan emosi, tapi ini Lucu. pertumbuhan yang sangat luar biasa besar. Kok nggak diimbangi dengan fasilitas sekolahan negeri lah ya. Namanya pasti tadi yang disampaikan Abah Jelani, kalau apa swasta sama negeri ya jelas apa nganu bagi-bagi kue. Ya, boleh toh kita berpikiran buruk akhirnya kan. Akhirnya apa? Wis Pak, nang kono iku aja ditambahi SMP negeri ini. Kono wis tak deki SMP ku sing bonafit lho. Wargamu nang kono lho elit misalkan seperti apa wis deal-dealan seperti itu kan juga mungkin. Kita terus mari ngono Ini ada rakyat. pemikiran Yo liar akhirnya. Karena apa yo? Tiap Ya, tahun. betul. Bentahun Mas, saiki Mas, tambah, bentahun tambah lagi, bentahun tambah lagi. Yang menangis ini. Tambah jarak. Kemarin di RT 6 ini masih masuk, Pak. Tahun kemarin, Pak. Iya. Saiki Tahun ini enggak. Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali enggak ada. Gitu loh. Jadi ya memang sudah waktunya evaluasi besar-besaran lah. Kalau kita ngomong yang dievaluasi jangan yang tengah. Kalau yang tengah istilahnya masyarakatnya dari dulu memang udah padat. Mungkin Jakarta tok Pak sing dievaluasi iki Pak mungkin. Ya, kemungkinan sih dievaluasi itu tengah, Mas. Atau laporan dari bawah itu siap dan 86 tok. Jadi lancar semua. Iya. Loh, Asal Bapak senang berarti gitu. ya, lo jadi sampean. Ya, mungkin kan gitu. berarti kan kudu dievaluasi rek ngono lah. Harus dievaluasi. Evaluasi itu barang kan RW ini barang. Belum lagi wilayah Surabaya itu merupakan magnet yang Oh iya. Iya. Betul. Mm-mm. Jadi keinginan pindah ke Surabaya karena di Surabaya di kebijakan sekolah gratis segala macam. Iya, gratis, banyak. termasuk kesehatan. Apalagi daerah Wonorejo ini kan akan mengundang mereka yang berada di betul. luar kota masuk ke Surabaya, ini harus diperketat. Heeh. Apakah mereka pindah dari desa itu masuk ke Surabaya itu ada kepastian jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, dan nanti menyangkut masalah pendidikan terkait masalah zonasi yang masih amburadul sampai sekarang. Nah, ini kan terjadi kendala. saya ingat kasus seperti ini. Jadi untuk mendekati anak masuk sekolah, Nah, itu ada pertanyaan lagi Bang, Pak. Ini poinnya. ya. Kalau kita ngomong zona, di situ kan pasti ada lubang-lubang kecurangan yang akan diperbuat dalam tanda kutip oleh para orang tua murid. Ngapunten, bukan kecurangan. Strategi. Ah. Strategi. Ya mana? Karena apa? Untuk bisa masuk ke zona itu, kita harus dekat dengan sekolah. Akhirnya apa? Ya wis anaknya titip pindah sekolah, pindah alamat. Sampai seperti itu. Apa gitu itu loh. benar? Dibenarkan. Lah iya, masa seperti itu? Itu gitu. salah itu kan ngono. Tapi mau gimana lagi kan gitu kan. Lah terus kita kayak RT ini mau bisa apa? Wong kono Ya mungkin Pindah dari masuk. RT Pak, makanya kita bersuara Pak. lah. Iya tuh. Karena apa? Itu minimal RT tahu lah. Cari trik-trik kayak gitu, itu ada gitu loh. Karena tadi juga barusan menemui saya, warga Sidoarjo, kepingin memasukkan anaknya SD kelas 3 supaya bisa masuk di sekolah SD negeri di Surabaya. Padahal dia di Surabaya tidak punya tempat. Akhirnya kepingin masuk ke Surabaya, bingung dia mau milih kemana. Karena kan jaminan tempat tinggal itu penting. Jangan sampai masuk dari Sidoarjo ke Pindah ke Surabaya tidak ada tempat. sehingga terlantar, atau hanya cuma disiasati pindah dari Sidoarjo ke sini. Hanya punya Merebut kakaknya sekolah gratis aja. itu aja. Padahal itu yang namanya penduduk pasif. Nah, Kalau penduduk pasif nanti yang kasihan ya RT-RT-nya. iya Pak. Jumlah penduduk itu sakmene tapi iuran Iurannya minus.
Itu curhatan RT kami juga kayak gitu itu ya. Iki sapa nang dia iki wargane gitu. Ya terus kayak gini. Ini tadi kan kita sudah bicara mengenai masalah zona keluhan. Terus ketika yang pengalaman Bapak, ketika sudah terjadi kayak begini, pastinya Bapak-bapak sebagai tempat pengaduan masyarakat ini kan mengadu juga entah ke departemen terkait, ke kelurahan atau terus tanggapan yang di atas itu gimana masa keluhan kayak gini? Wah, monggo mulai dari Pak Warsito itu yang sering itu, yang sering mengeluh. Kasih jalan gimana terus kan dinas-dinas terkait. Dikasih jalan apa dikasih alamat palsu? Apa janji palsu ngono? Jadi RT itu seperti saya itu bergerak karena panggilan hati, dan panggilan hati terkait sosial. Kita pun kalau nggak ada permasalahan kita mungkin akan diam aja gitu loh. Tapi terkait permasalahan warga itu ya yang mana RT yang tanggung jawab ya memang harus memperhatikan warganya yang terkait apa itu kepentingan untuk sekolah. Jadi kemarin juga ada warga saya yang istilahnya itu nggak mau merepotkan RT, akhirnya ke dinas sosial karena dulu dia warga MBR. Setelah dari dinas sosial, MBR-nya tersebut sudah tidak ada karena memang saat ini menjadi gamis. Nah, sudah dihapus MBR-nya. Kebutuhan kan loh. Dan dari dinas sosial akhirnya diarahkan untuk ke RT RW bikin surat pengantar seperti itu. Ya karena sampai saya sebagai ketua RT dan juga ini untuk pendidikan anak, ya kita bikinkan surat pengantar RT RW sampai ke kelurahan. Ternyata di kelurahan tidak ada yang namanya istilahnya itu surat untuk apa itu keterangan tidak mampu atau apa. Itu yang jalur sesuai afirmasi kalau iya. Ya akhirnya ya merasa kecewa lah yang namanya warga ini dan mengeluhlah ke saya. Akhirnya saya mencoba, saya sebagai RT itu ya punya keterbatasan dalam link. Akhirnya saya mencoba salah satu apa itu ASN di dinas sosial. Alhamdulillah ternyata di situ saya dikasih link terkait untuk memasukkan warga miskin. Dan itu pun dia benarkan per 17 Juni link ini sudah kami sebar elektronik ke semua kelurahan. Tanggal berapa? 17 Juni. 17 apa ya? Link apa itu? Link untuk memasukkan warga miskin. Sampai paham? Punya tahu nggak linknya warga untuk warga miskin? Tadi malam tak tanyakan. Baru tadi malam ya. Iya. Tadi malam tak tanyakan. 3 minggu ya, 3 minggu ini, 3 minggu. Lebih anehnya kadang-kadang ditanyakan di kelurahan nggak tahu. Iya, makanya harapan saya makanya kadang itu harus ada itu apa tukar banding itu loh. RT itu dijolong, sampai gini kartoloan aja lah. Sekali-kali RT itu tadi lurah tadi RT. Kalau ekstrim nih kalau. Enggak, tadi gini ya enggak lah. Tapi lurah kita itu terus terang aja sangat respect dalam berbagai acara apapun. Saya sangat bangga punya lurah seperti Bu Lurah Wono. Bukan karena takut ya, Pak? Oh enggak, saya terus terang aja dalam hal itu Kita harus objektif. Ya, objektif. Dalam hal memperjuangkan warga, saya terus apapun itu saya lakukan. Saya enggak mau apa itu, walaupun dia itu siapapun, kalau memang berusaha untuk menghalangi warga, saya tabrak. Kita kritik karena kita sayang kan. Betul. Iya. Makanya karena kita punya jabatan namanya RT yang dipilih oleh warga, berarti kita dipercaya. Memang sih bukan tupoksinya RT ngurusi anak sekolah gitu loh. Tapi itu bagian dari terlibat, Pak. perhatian lingkungan gitu loh. Atau mungkin gini, Pak. Urun rembuknya sedikit ya. Iya. Jadi apa kalau kita bilang role model, tadi kalau sudah mendekati ke tahun ajaran sekolah, Iya. mungkin dari pemerintah itu ada perintah ke kecamatan atau kelurahan untuk mengakomodir apa itu Informasi. informasi. Itu di Infokom. Itu Pak Fixer itu. Lah, maksudku Memberikan informasi pada saat iki masuk kok ono pendaftaran sekolah. pendaftaran ning Iya. sekolah iku sing corong ini lho. Iya, tiap Ono sing tahun. corong ini lho. Betul. Kadang-kadang RT ki wis rar lho, Mas. Iya. Jadi perkembangan sekolah ki zona itu kan ada beberapa pembagian loh jadi nih. Ono zona 1, ono zona 2. Iya. Kuotanya 50%. Atau mungkin zona itu dikurangi misalkan. Karena apa? Sudah banyak yang nggak bisa tercover, zona cuma dikasih 20%. Nah,
Selainnya mungkin bisa dari nilai, mungkin bisa ngatur yang nilai ini apa ngepres misalkan. Tapi kan itu kembali lagi ke sistem pendidikan ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan tidak ada ujian nasional ya. Terus kita pakai nilai yang notabene yang menentukan guru-guru ya. Nah ini mumpung ingat ada lagi yang ini. Ada warga datang, Iya. Pak, buatkan saya surat miskin. Ngeri nggak sampai? Dia miskin apa enggak menurut dengan? Enggak, Pak. Berarti pendidikan dia mungkin Kenapa? pada saat untuk ngurus pendidikan. Saya kepingin anak saya masuk negeri. Nah, Loh, efeknya sudah sampai situ. Ini bukan masalah saya harus membuatkan surat atau tidak loh. Ketakutan orang tua si anak ini tidak bisa masuk negeri itu sudah menyerang mentalitas yang seperti itu loh. Ini sangat bagi saya mungkin ya pandangan saya sangat luar biasa. Jahat ini pendidikan ini kalau sampai seperti ini. Karena apa? Goro-goro kepingin sekolah negeri, wis gak popo agaknya surat miskin, Pak. Padahal apa yang disampaikan Pak Warsito tadi, untuk mendapatkan legalitas resmi sebagai keluarga miskin, banyak verifikasi. verifikasi itu indikatornya luar biasa banyak, Mas. Ya, kalau saya pernah baca di indikator 99 warga MB kan ada 99. Iya kan? Ya, yang saya tahu cuma 9 itu. Yang lainnya nggak tahu saya itu loh. Tapi selama ini terkait masalah apa ya, standarisasi kemiskinan itu tidak jelas. Apalagi yang gamis sekarang ini, kriterianya apa? Sekarang dimakan, besok tidak bisa dimakan. Itu yang masuk miskin. Loh, kira-kira kalau seperti itu yang diterapkan, habis kemiskinan. Iya. Berarti Sekarang makan bagus pemerintah ya, bisa mengikis habis kemiskinan. Harus dikikiskan berarti. Nah, kalau kita ngomong masalah ini tadi ya, kan kita kalau memang di wilayah Wonorejo dan Medokan ini kan SMP negerinya cuma 2, dan kalau memang ada orang ngomong ada sekolah MTS negeri, MTSN dan MI negeri, mungkin kita orang tua masih berpikir masalah itu kan dalam tanda kutip negeri gitu kan ya. Adakah di situ misalnya anak kita masuk daerah negeri lah, adakah, kan sebenarnya kita sekolah kan gratis, ya kan, kalau kita ngomong, dan di situ ada Infak. ya aku tuh ngomong infak mensungkan hasilnya. Ada suatu dalam itu pungutan yang sebenarnya kalau sudah negeri dalam notabene dan itu kan semua di cover oleh pemerintah, betul apa enggak saya ngomong? Itu bagaimana? Atau kan ya kalau memang kita ngomong masalah infak kan di situ ada tulisan mampunya berapa, itu fair enggak menurut bapak-bapak sekarang? Kalau itu dikatakan dalam tanda itu negeri. Tapi itu penerapan kebijakan masalah apa ya, partisipasi wali murid. Itu kan sudah difasilitasi oleh yang namanya komite sekolah. Komite sekolah. Komite sekolah. Karena memang untuk pengembangan pendidikan, karena secara kurikulum bisa berjalan, tapi masalah ekstrakurikuler itu memang butuh kemandirian dari sekolah tersebut. Sekolah. Kalau tanpa ada itu, kira-kira sekolah juga tidak bisa mengembangkan. Tidak bisa Terkadang lepas dari cuman kebutuhan ekstrakurikuler loh, Pak. Iya. Jadi kebutuhannya itu bangun masjid, kebutuhannya bangun fasilitas lain yang non studi. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi akhirnya apa? Ya persiswa, kalau kita ngomong berapa siswa tuh rata-rata untuk satu sekolah? Hampir rata-rata satu kelas antara 30 aja. Berapa kelas sekarang satu sekolah untuk satu? Ada salah satu SMA per tahun itu siswa kena 1,5 juta. Tapi sumbangan itu, Pak. Apapun itu bentuk kalimat yang Pak Warsito tadi, infak. Itu sumbangan tidak ada paksaan, sumbangan sukarela. Ujung-ujungnya juga memberati. Ujung-ujungnya juga udah. Yang pasti itu harusnya komitmen, namanya sekolah gratis, sekolah negeri gratis, itu ya harusnya gratis. Nggak boleh yang namanya sekolah gratis tersebut sesuai dengan embel-embelnya sekolah gratis di Surabaya masih ada namanya infak atau apalah. Saya kira itu enggak relevan dengan apa itu embel-embel seperti itu.
Dan perlu itu harus juga dikaji, dievaluasi agar apa kata-kata embel-embel moto itu tadi nggak sekolah gratis itu. Ya memang sih Jer Basuki mau beo, rego nggawa rupa. Tapi Jer Basuki mau beo saiki gak iso mlebu negeri, Pak. Iya. Mergo gak zona ngono, Pak. Iya, betul. Makanya itu. Kembali lagi ke zona. Makanya kadang kita kalau berpikir itu, makanya aku kadang kepingin juga memberikan tahu kepada warga. Bukan ultimatum, kalau ultimatum lah itu kayak aneh lah kita diktator. Memberikan informasi, pemberitahuan, saran itu loh. Jadi untuk orang tua kalau bisa nek gawe anak ojo bulan papat ae. Dadi ini apa? Pas dadine iku mau untuk umur 7 tahun itu lebih gitu loh. Karena itu nih kembar papat-papat. Karena umur untuk di SDN itu juga ditentukan. 7 tahun ya? Iya. Kurang dari 7 tahun? Kurang dari 7 tahun. Diserapot tonggone ya? Iya, itu. Walaupun itu berdekatan dengan sekolah. Berdekatan dengan sekolah. Jadi tidak jaminan dekat dengan sekolah, bisa sekolah di situ. Ibu-ibu kalau sesar ya minta di bulan? Ya, 6 bulan 5, Pak. Gawenya bulan 4. Ini bulan 4. Lahir secara sesar terus kemudian masuk sekolah gratis nggak pantas. Padahal sesar itu mahal. Buat operasi soalnya, Pak. Pak BPJS, Pak. Tapi saya harus dilindungi Karena penerapan sekolah gratis itu sehingga mental masyarakat itu sekarang demi bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri tidak malu-malu memiskinkan dirinya sendiri. Iya, berjiwa miskin berarti. Makanya tujuan pemerintah itu untuk sekolah gratis itu supaya ekonomi keluarga ini bisa bertahan dengan baik. Tapi kan istilahnya dilematis untuk warga kita. Kadang-kadang mentang-mentang anaknya itu sekolah gratis, bapak nih bentino cangkruk nang warung kopi 24 jam nggak tahu mulai. Rokokane sapak. Ini sampai sudah mau lagi, Pak. Surya pisan. Terus berimbang. Berimbang. Aku rompak, ini semong sapak itu apa? Dari sedikit banyak masalah lembaga pendidikan sedikit menyentil pemerintah, tapi juga menyentil diri sendiri. Masyarakat juga nggak boleh terus menang-menangan sendiri. Betul. Tuku rokok iso, menyekolah anak nggak iso. Bahkan kelekarnya kan begini. Sampean nggak usah nuntut anak sampean ketika nanti jadi insinyur, dari dokter, terus kemudian balas budi ke sampean. Loh kenapa Pak? Loh iya loh sekolah mulai gratis, terus sampean balas budinya di mana memperjuangkan anak. Nah anakmu gak jauh ya gak usah nuntut. Ekstrimnya seperti itu. Tapi guyonan Mas ini Mas. Oh guyonan. Enggak bahkan kayak gini kayak saya punya anak itu ya anak seperti saudara saya itu kan. Ini curhat. Iya, jujur ini. Umur 6,5 tidak bisa. Sampai laporan sopo iki. Kita ngomong langsung ke media aja. Umur 6,5 tidak bisa masuk sekolah negeri terdekat. Sebenarnya kan gini. Uji aja anak itu mampu apa enggak. Lah kalau dia nyetaknya itu seperti Pak Warsito bilang itu. Iku lak karepe sampean. Karepe sampean. Setengah kan sebenarnya harus dites dulu lah mampu apa enggak. Ini bukan masalah mampu atau tidak. Kan kita ngomong zona. Maksudnya ini zona diperjelas gitu loh. Iki zona jarak, zona waktu, zona umur, zona tolonglah diperjelas. Maaf, pendidikan kita rendah. Kudu butuh sing jelas-jelas sing transparan. Tapi pertanyaannya sampean pinter ya, Kak. Gak rendah pendidikan itu. Pertanyaannya sampean ini koyo wis seterata sekolah mahasiswa. Sampean kan takoke mahasiswa Pak, gagal lah. Jadi ya memang kayak untuk SD itu yang saya tahu itu umur juga menentukan. Umur di kategori pertama umur menentukan. Ya, baru zona. Baru zona. Tolong diperjelas. Tapi kalau untuk SMP beda. Bukan umur, tapi langsung zona juga. Tapi jenengan iki nggih. Iya. Dalam tanda kutip saya nggak bisa memutuskan. Bisa nggak pihak sekolah dalam tanda melakukan kecurangan atau jual beli bangku, bisa nggak? Maksudnya dodolan bangku nang ngirim. Enggak adalah kita wes gak mudah lah gitu loh. Kita nggak perlu kita kan random gitu. Ini tujuan kita kan baik, kita kurangi lah yang husnudzon. Iya, enggak kita nggak husnudzon Pak. Kita bisa nggak gitu? Kita bisa nggak kira-kira? Kalau saya pribadi saya nggak tahu karena saya tidak pernah. Husnudzon aja berarti memang benar-benar gak diterima karena zona gitu ya. Itu karena sistemnya kan sistem online.
online, betul. Nasi ini terus kemudian kita itu jengkel sehingga kata-kata yang keluar ini tidak terkontrol, akhirnya negatif. Tidak, ini dalam rangka membangun pendidikan ini memang butuh apa ya, masukan dari masyarakat, terus kemudian eksekusinya adalah pemerintah, lembaga pendidikan ini bisa sejalan sehingga apa yang lebih baik masyarakat ini bisa terpenuhi semua. Begitu. Berarti bapak-bapak ini tadi meskipun dalam tutup mengkutip menggerutu, ada perasaan ingin menggerutu, tapi masih berpikir dengan positif. Oh iya, luar biasa. Masih berpikir bersih sebagai sosok pemimpin-pemimpin di bawah. Contohnya pemimpin-pimpinan bur kan ngono sih Pak. Gitu loh. Jadi kan gitu. Gitu apa? Cuma kan kita tiap tahun pasti problemnya itu permasalahannya sekolah kan begitu. Makanya kita itu bersuara memang mewakili daripada warga, bukan secara pribadi kami ini. Apa sih untungnya kayak saya ini apa itu terkait untuk pengadaan Pak sekolah? Warsito RT sering bicara dengan zonasi anaknya yang nggak masuk negeri juga Pak ya? Nggak masuk, yang dua kemarin itu yang sekarang SMP di Alisra nggak masuk. Pak, ada Padahal aktivis itu masuk. Ada nggak yang ini? Terus Pak, aku nggak mau negeri, aku nggak sekolah lah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kemarin ya? Iya, ada. Jadi ada. Jadi setiap pemikiran orang tua kan beda-beda. Kalau saya sih walaupun tidak sekolah negeri, yang penting itu dapat ilmu dan berkah. Saya nggak setuju kalau ada yang namanya sekolah gratis, habis itu ada embel-embel infak, yang mana itu akan memberatkan gitu loh. Kalau ikhlas sih nggak masalah, tapi yang namanya keinginan daripada orang yang tidak mampu itu, iya, itu loh. Jadi dalam ini kita harus bijak memikirkan pemikiran-pemikiran orang tua dan juga keinginan daripada anak. Dan semua anak sekolah itu inginnya di negeri. Saya juga enggak bisa memungkiri keinginan daripada anak. Kita bukan anak-anak, tapi anak-anak punya dunianya sendiri, yang mana keinginannya dia belajar giat untuk bisa menjadikan sekolah negeri. Kenapa? Sekolah negeri pastilah itu terkait kurikulum, terkait perhatian terhadap sekolah, guru-gurunya pasti baik gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena kenyataannya seperti itu. Kalau sekolah swasta, walaupun ditunjang dengan bayaran atau apa, kalau nggak swasta bonafit, ya kita nggak ngomong lah. Di sini ada 2 sekolah yang bonafit kayak Muhammadiyah, kayak juga Kotija. Tapi kita tidak mampu sekolah di situ. Kosnya yang iya, SPP-nya aja mahal gitu loh. Ya ini bagi kita. Iya. Tapi kita ya memahami, kita nggak menyalahkan hal-hal seperti itu. Yang kita sesalkan tiap tahun, kenapa masih ada suara-suara warga yang mengeluh terkait anaknya nggak bisa sekolah, anaknya nggak bisa meneruskan sekolah karena biaya ke swasta. Saat ini ya untuk ke swasta itu paling murah 2 juta. Untuk seragam, untuk buku ya sekitar 1 juta. Itu harus dibayar di depan. Itu harus dibayar di depan. Nah, pada saat ini pemulihan ekonomi di wilayah kita ini masyarakatnya ya yang ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas kita nggak usah bicara, dia bisa memilih sekolah dimanapun dengan kemampuan mereka. Nah, kita ngomong kapasitas hanya di wilayah kita, kemampuan daripada warga kita. Kita kayak di ET 8, saya ngomong seperti ini, saya nggak mau ngomong kapasitas di tempat ET lain yang mana orangnya kaya-kaya gitu. Kalau seperti Pak Warsito katakan ada sekolah-sekolah bonafit di daerah kita yang tadi sudah disebutkan. Apakah dari sekolah-sekolah tersebut ada nggak kemudahan yang diberikan untuk mereka yang masuk sekolah ke situ dari warga sekitar, dan warga itu dalam tanda kutip tidak mampu. Kita Pak Yari juga RT, Pak Jailani juga Ketua RW, ada nggak kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh mereka untuk anak didik yang baru, untuk warga sekitar, karena itu orang yang tidak mampu? Monggo Pak Yari. Tapi mestinya dari lembaga-lembaga pendidikan yang non pemerintah seperti dari Ormas, Muhammadiyah, NU, mestinya kalau mendirikan sebuah lembaga pendidikan di tempat kita mestinya ada prioritas lah, walaupun tidak 50%, 30%, 25% mestinya harus ada. Soalnya kita kan terdampak gitu loh, dari lalu lintas kendaraan juga ramenya kan gitu. Karena berada di tengah-tengah pemukiman warga yang katakanlah kantong-kantong kemiskinan, tapi di situ ada lembaga pendidikan yang bonafit, ya pastilah warga-warga yang berpenghasilan rendah ini tidak akan bisa menjangkau. Tapi pemikiran positif kebijakan dari penyelenggara pendidikan non pemerintah ini
mestinya ada prioritas untuk warga sekitar itu yang bisa ditampung menjadi anak didik di lembaga pendidikan itu. Tersebut. Kalau dari mereka penyelenggara pendidikan itu kira-kira tidak ada pemikiran seperti itu, ya kita beri masukan. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini bisa memberi masukan. Beliau-beliau itu mampu mencerna terus kemudian mengimplementasikan dalam kebijakan lembaga pendidikan yang tersebut. Ada, seperti itu. Pak Yari, kan jenengan nanti tanda tangan, nanti nganu sesuatu dan rapat dengan. Terus selama ini gimana? Adakah kemudahan apa enggak dari sekolah tersebut? Informasi dari pihak sekolahan itu sebetulnya ada keringanan, cuman terkadang warga ini yang kurang mau untuk memanfaatkan, beritanya seperti itu. Terus keringanannya seperti apa itu bisa melalui kebijakan kepala sekolahnya. Sebetulnya yang penting ada warga yang bicara, terus kita obrolkan sama mereka, insya Allah mereka juga support kok. Nah, Di wilayah Pak Warsito? Kan dekat dengan yang Khotijah ini yang kita kurang paham, Mas. Iya. Kalau di tempat saya, warga saya ada yang di Khotijah dan dia ya warga mampu. Jadi saya nggak bisa berkomentar. Tapi kalau misalkan ada warga yang nggak mampu mau di sekolah di Khotijah, itu saya belum mendapatkan warga yang seperti itu. Iya. Jadi saya ngomong itu secara realita aja. Saya nggak mau istilahnya menduga-duga. Berarti sebenarnya harusnya ada suatu korelasi antara bukan hanya negeri tapi swasta yang berada di ruang lingkup masyarakat yang bertempat di suatu wilayah untuk merangkul warga sekitar yang tidak mampu untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, untuk kita mensiasati zonasi kan bisa begitu. Dengan entah dikasih keringan apa atau gratis, kan bisa sistem subsidi silang gitu kan bisa. Berarti intinya kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk masalah zona itu bisa teratasi apabila ada kerjasama atau sinergi antara sekolah swasta, negeri, departemen terkait dan para wali murid untuk ini supaya mudah gitu loh. Jadi yang memang tidak terzona, tidak masuk zona, terus di situ ada sekolahan swasta terdekat dan bisa memberikan keringanan atau malah biaya 0% atau entah gimana, itu bisa. Ini kan bisa tercover juga, tidak ada keberatan karena kita para orang tua murid, mengapa kita kok ke negeri kan dalam tanda kutip gratis gitu kan. Seandainya sekolah swasta bisa kayak gitu dan itu sekolah yang ya wis menengah lah, favorit dan menengah lah, itu bisa mengcover, ini kan sudah bisa teratasi sebenarnya. Dan ini memang butuh kepedulian dari sekolah-sekolah swasta tersebut. Kepedulian dan kemauan serta sosialisasi secara pendekatan para pemangku jabatan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah kita ini. Terus yang terakhir, pesan kesan masalah zonasi, closing statement kepada warga masyarakat atau ke pemangku jabatan. Monggo Pak Warsito, mulai dari Pak Warsito. Saya selaku ketua RT dalam hal untuk sekolah, walaupun negeri, walaupun swasta, saya kira juga sama, tergantung daripada siswa tersebut menyikapi. Kan kita mencari ilmu kan nggak tahu di mana yang berkah, walaupun itu di swasta ataupun di negeri. Yang penting anak tersebut membentuk karakter untuk mandiri. Dan juga yang di swasta juga ada perhatian daripada pemerintah kota yang namanya CSR. Saya juga di Komite Al-Islah. Itu ada namanya CSR, perhatian dari pemerintah kota, tiap 3 bulan kadang 6 bulan itu bisa dibuat untuk bayar SPP dan juga bisa untuk dibayar untuk membelikan seragam, buku seperti itu. Tetapi kembali lagi pada keinginan daripada anak itu yang kita pikirkan juga di situ. Maka harapan saya juga adanya pembinaan dalam hal di sekolah SD itu untuk menerapkan juga yang namanya, walaupun itu swasta dan swasta ya, sekolah swasta ya tolong untuk dibantu supaya seperti negeri kan begitu. Jadi tidak ada permasalahan anak-anak minta sekolah negeri padahal kan sama. Terus
karena perkembangan penduduk di wilayah kita yang masih banyak tanah kosong, apalagi nanti ada tsunami, harapannya masih tetap dari dulu sarana gedung sekolah. Itu aja. Karena kalau sudah ada gedung sekolah, apapun itu sistemnya, zonasi atau apapun, saya kira dengan adanya sarana pasti bisa. Mungkin itu. Ya. Monggo, closing statement Pak Ferry. Terkait pendidikan ini memang bukan menjadi beban pemerintah saja. Mestinya di lingkungan kita itu kan ada juga rumah-rumah ibadah, terus kemudian ada perhatian terhadap anak-anak yang betul-betul dari keluarga tidak mampu, itu ada semacam sedekah pendidikan lah dari rumah ibadah, tapi betul-betul disalurkan kepada anak yang punya minat belajar yang benar-benar. Bukan terus kemudian yang malas-malas kita bantu, bukan itu tidak efektif malah. Betul. Jadi seperti itu. Jadi keterlibatan orang tua murid, terus kemudian rumah-rumah ibadah, juga penyelenggara pendidikan pemerintah maupun swasta. Ini ada kolaborasi dalam rangka memberikan perhatian terkait pendidikan untuk warga masyarakat yang ada di lingkungan lembaga pendidikan, baik itu swasta maupun negeri. Jadi seperti itu. Jadi ada kerjasama yang bagus, yang harmonis antara wali murid, lembaga pendidikan, dan tempat-tempat rumah-rumah ibadah yang selama ini barangkali belum pernah mendonasikan. Kan ada loh, masukan yang bagus ini. Seperti masjid itu setiap Jumat kan ada namanya umat itu supaya rezekinya berkah, menginfakkan sebagian dari yang dia miliki untuk masuk kotak masjid. Lah nanti takmir masjidnya yang harus kreatif. Ojo diumum noto tapi saldo sekian. Saldo itu kan setelah kumpul dipakai untuk kegiatan, sisanya saldo. Ini tidak saldo tambah terus. Ini bertambah. Saldo kan nggak dipakai, itu ditambah terus. Kita yang infak itu sekarang itu kan juga cerdas loh. Aku tuh infak kok saldonya kok tambah terus berarti nggak bermanfaat. Iya, betul. Nah, dengan forum ini kita juga mengetuk rumah-rumah ibadah yang notabene adalah ada masukan dari umat, nah itu bisa untuk menyisihkan sedikit untuk dana pendidikan bagi masyarakat sekitar rumah ibadah, tapi betul-betul punya minat belajar. Malah merangsang orang untuk infak dan sedekah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan diskusi kita ini didengar oleh mereka. Ada yang mendengar dan bukan hanya didengar, Dan dipraktikkan, mampu mewujudkan keresahan masyarakat yang setiap tahun memasuki pendidikan baru itu, supaya tidak lagi ada keluhan terkait masalah zonasi. Seperti itu. Monggo Pak Yari, closing sih. Kalau dari saya, mengingat tumbuh kembangnya daerah Wonorejo ini kan daerah pinggir sendiri, dan masih Banyak tanah kosong yang memungkinkan untuk perkembangan yang luar biasa. Alangkah baiknya pemerintah ini segera untuk merealisasikan suatu gedung sekolah dari mulai SD, mungkin ada penambahan, kalau SD, SMP, SMA, ada penambahan di wilayah timur atau Wonorejo, insya Allah itu sudah mengcover pemukiman, karena akan banyak tumbuh pemukiman baru yang luar biasa di sini. Sudah itu aja? Gak ada tambahan lagi? Dan pertemuan ini nggak menyudutkan pemerintah, tidak menyudutkan pemangku wilayah, tetapi ini curahan hati dari kami ketua RT, ketua RW yang sering terdampak pada masyarakat sendiri. Kalau kita nggak bersuara, kita nggak amanah. Betul. Jadi dalam hal ini mohon maaf bila ada yang tersinggung, dan juga semoga ini manfaat dan juga menjadi ketukan untuk adanya sarana gedung sekolah. Nggak tahu seperti apa. Karena supaya tiap tahun nggak seperti ini, kami yang jadi ketua RT selalu dikeluhi terkait sekolah. Ya, nanti kalau setahun lagi kita masih dapat keluhan, ya kita podcast lagi. Siap. Ya. Podcastnya ben tahun tok. Dan ini paling ya cuma bulan 6, bulan 7, bulan 8 wis kita nggak bahas masalah ini lagi karena Agustus. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah
Kita telah berbicara panjang lebar dan bapak-bapak ini sudah menyampaikan keluh kesah, himbauan dan macam-macam lah untuk para pemangku jabatan dan pemilik sekolah swasta dan negeri. Intinya gini, jangan sampai zona itu jadi momok untuk para wali murid untuk menyekolahkan anaknya, dan jangan sampai zona ini membunuh niat belajar seorang anak. Zona memang akan tujuannya untuk memeratakan pendidikan, jadi tidak ada sekolah favorit dan favorit. Sudah bagus, tapi belum perfect. Butuh evaluasi dan kerjasama antara pemangku jabatan dan departemen-departemen terkait untuk supaya sistem ini lebih baik. Dan kami sebagai warga masyarakat ingin yang terbaik. Kami cuma bisa bersuara dan menyampaikan suatu masalah yang terjadi, karena untuk menyelesaikan adalah tugas Anda. Sekian podcast Bintim 06. Salam Bintim. Siji, loro, telu, tutup cak. Dor.